Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We'll explain about chi quadrat test time series data forecasting and analysis of variance. Previously introduced, my name is Alif Saifur Rahman, and then my friend is Anidityo Guru Ngulandoro, Daril Pratama Arman Hamzah, Eka Prasetya Tanaya, Rico Armando, Veroni Falkar, and Wisnu Bayu Pamungkas. Okay, just get to the discussion. Menurut Sudijono, chi kuadrat adalah teknik analisis komparasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Jadi, suatu ukuran mengenai perbedaan yang terdapat antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan disebut dengan chi kuadrat atau X2. Chi kuadrat dapat ditentukan oleh rumus berikut, di mana O yaitu frekuensi atau nilai yang diobservasi, lalu E merupakan frekuensi atau nilai yang diharapkan, dan K merupakan banyaknya kategori. Kemudian, nilai C kuadrat adalah nilai kuadrat, sehingga itu nilai C kuadrat selalu positif. Bentuk distribusi C kuadrat tergantung dari derajat bebas atau degree of freedom. Bisa kita perhatikan pada tabel 2.1, di mana pada tabel pertama ini, kolom judul ini merupakan tingkat taraf signifikansi atau alfa. Kemudian pada kolom kiri ini merupakan tingkat derajat kebebasan atau theta. Dan nilai-nilai yang terdapat pada ini, yang ada di sini, merupakan nilai kritisnya. Bisa kita ambil contoh, misalkan terdapat 20% nilai taraf signifikansi dan terdapat nilai 1 tingkat derajat kebebasan. Maka nilai kritis yang kita dapatkan yaitu 1,642. Oke, lanjut. Pengertian pada uji C kuadrat ini sama dengan pengujian hipotesis yang lain. Bisa kita perhatikan pada gambar berikut, di mana alfa merupakan luas daerah penolakan H0 sama dengan taraf nyata pengujian. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari distribusi chi kuadrat, antara lain untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Lalu, untuk menguji kebebasan atau independensi antar faktor dari data dalam daftar kontingensi. Dan untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu atau distribusi populasi, seperti distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Okay guys, next I will explain on this slide. By the way, I'm sorry I'm explain this slide use Indonesia, bahasa Indonesia, cause my English not good. Okay. Di sini uji beda frekuensi yang diamati dan diharapkan. Misalkan kita mempunyai suatu sampel tertentu berupa kejadian A1, A2, A3, A seterusnya yang terjadi dengan frekuensi O1, O2, O3, O seterusnya, yang disebut frekuensi yang diobservasi atau diamati, dan bahwa berdasar probabilitas kejadian-kejadian yang diharapkan
adalah dengan frekuensi E1, E2, E3, seterusnya. Yang disebut frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Dalam hal ini, ingin diketahui perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Lalu, perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dengan yang diharapkan ditentukan sebagai rumus berikut. Bisa dilihat, jika X kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi yang observasinya dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat yang sama. Namun, jika X kuadrat kurang dari 0, maka frekuensi observasi berbeda dengan frekuensi yang diharapkan. Maka nilai X kuadrat makin besar beda antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya, frekuensi yang diharapkan dapat dihitung atas dasar hipotesis 0 atau HO. Langkah-langkah untuk melakukan uji C kuadrat adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi H0 dan H1. 2. Menetapkan taraf signifikan A dan derajat kebebasan 0 untuk memperoleh nilai kritis X kuadrat A di mana 0 sama dengan K-1 jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung tanpa harus menduga parameter populasi dengan statistik sampel. 0 sama dengan K-1 min M jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung hanya dengan menduga parameter populasi sebanyak M dengan taksiran statistik sampel. Ketiga, menentukan statistik uji menggunakan rumus berikut. Lalu, keempat, menyimpulkan apakah menolak atau menerima HO. Tolak HO jika nilai XH kuadrat lebih dari XA kuadrat dan diterima H0 jika HX kuadrat kurang dari kurang dari X kuadrat. Selanjutnya, uji kebebasan independensi dua faktor. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya hubungan ataupun asosiasi kaitan antara dua faktor tersebut. Misalnya, apakah prestasi belajar mahasiswa ada hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi orang tuanya? Ataupun apakah agama yang dipeluk ada hubungannya dengan ketaatan ibadah? Jika tidak ada hubungan antara dua faktor tersebut, maka dikaitkan bahwa dua faktor itu saling bebas atau independensi. Prosedur C kuadrat dapat dipakai untuk menguji atau tidak pengaruhnya dari satu faktor terhadap faktor lainnya. Uji distribusi populasi dengan distribusi sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui semana jauh kesesuaian atau tingkat kesesuaian antar distribusi sampel dengan distribusi populasi. Disebut juga dengan uji kebaikan sesuai, test goodness test. Selanjutnya, tahapan uji keselarasan apakah suatu distribusi mengikuti kurva normal atau tidak adalah sebagai berikut. Pertama, membuat distribusi frekuensi. Kedua, menentukan nilai rata-rata hitung X dan standar deviasi variance dengan menggunakan data berkelompok. Ketiga, menentukan nilai Z setiap kelas, di mana Z sama dengan X minus mu slash variance. 4. Menentukan probabilitas tiap kelas dengan menggunakan nilai Z. Kelima, menentukan nilai harapan dengan mengalihkan nilai probabilitas dengan jumlah data. Dan yang keenam, melakukan uji C kuadrat untuk menentukan apakah distribusi bersifat normal atau tidak. Analisis runtut waktu dan peramalan. Pendahuluan. Runut waktu merupakan kumpulan data yang tercatat sebagai periode waktu tertentu. Contohnya, mingguan, bulanan, atau tahunan. Analisis runtut waktu adalah analisis pergerakan atau perubahan variabel dari waktu ke waktu. Komponen runtut waktu yang pertama, trend sekuler atau secular trend, yaitu pergerakan variabel yang cenderung ke satu arah naik atau turun. Contoh, pendekatan GNP, volume penjualan dari waktu ke waktu. Kedua,
ada variasi siklis, atau cyclical variation, yaitu arah pergerakan mengikuti siklus hidup bisnis. Terdapat fluktuasi cukup besar yang terbentang selama dari setahun. Contoh, penjualan baterai tahunan dari tahun 1991 hingga 2010. Ada masa pemulihan, kemakmuran, kontraksi, dan depresi. Sebagai berikut terdapat grafik. 3. Variasi musiman atau seasonal variation, yaitu arah pergerakan perubahan secara periodik. Artinya, pola yang ada cenderung berulang setiap tahunnya. Contoh, penjualan perlengkapan baseball dalam tahun 2008, 2009, dan 2010. Berikut adalah grafiknya. Keempat, variasi tak beraturan atau irregular variation, yaitu arah pergerakannya di luar 3 komponen runtut waktu sebelumnya, yakni meliputi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contoh, pengaruh bencana alam terhadap produksi atau penjualan suatu barang. Trend sekuler. Kegunaan trend sekuler yaitu ada 2 macam. Yang pertama, menggambarkan pergerakan atau perubahan variabel. Yang kedua, peramalan dilakukan dengan ekstrapolasi persamaan garis atau kurva trend sekuler. Jenis-jenis trend sekuler. Yang pertama ada trend linear dan yang kedua adalah trend non-linear. Trend non-linear yaitu trend kuadratik dan trend eksponensial. Analisis tren pada kali ini memanfaatkan metode kuadrat terkecil atau least square method. Selanjutnya, tren linear. Persamaan tren linear menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BT. Keterangan, Y dibaca Y atau Pi merupakan nilai proyeksi variabel Y untuk nilai T yang terpilih. A merupakan titik potong atau intercept Y. Yang ini perkiraan nilai Y saat T sama dengan 0. Atau garis memotong sumbu minus Y. B. Kemiringan garis. Yang ini perubahan rata-rata Y untuk setiap kenaikan dari 1 unit T. T merupakan nilai atau kode yang dipilih. Nah, di sini ada variance tidak beratur atau irregular variation. Arah pergerakannya di luar 3 komponen runtut waktu sebelumnya, yakni meliputi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contoh, pengaruh bencana alam terhadap produksi atau penjualan suatu barang. Saat B bernilai negatif, tren linear negatif atau A berada di atas. Seperti gambar kurva di sampingnya. Kurvanya membentuk seperti kurva demand. Saat B bernilai positif, tren linear positif. A berada di bawah. Kurvanya membentuk seperti kurva supply. Cara mencari nilai A dan nilai B dapat diperoleh dengan rumus B sama dengan TI YI per TI kuadrat. A sama dengan YI per N. Tren kuadratik. Persamaan tren kuadrat. Y sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Nilai A, B, dan C dapat diperoleh dengan rumus C sama dengan N dikali TI kuadrat Y dikali YI min TI kuadrat dikali YI per N dikali TI pangkat 4 min TI kuadrat kali 2. B sama dengan TI YI per TI kuadrat. A sama dengan YI min C dikali TI kuadrat per N. Teori eksponensial. Persamaan tren eksponensial. Log Y sama dengan log A plus log B. Oleh sebab itu, tren eksponensial sering juga disebut tren logaritma. Tren eksponensial ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu runtut waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat. Nilai A dan B dapat diperoleh dengan rumus B sama dengan antilog TI log YI per TI kuadrat.
A sama dengan antilog log YI per N. Analisis varians. Pengertian analisis varians. Analisis varians atau analysis of variance selanjutnya disingkat ANOVA adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji coba perbedaan rata-rata dari K populasi di mana K lebih besar dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita mungkin mencoba melakukan pengujian t-test atau setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu 1 persamaan 1, kelompok 1 versus kelompok 2, persamaan 2, kelompok 1 versus kelompok 3, dan persamaan 3, kelompok 2 versus kelompok 3. Rumusan hipotesis, penetapan H0 dan H1 dalam analisis varians dirumuskan sebagai berikut. H0, semua perlakuan atau kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama jika ditulis secara matematis. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai dengan mu yang dicari atau mu K. H1 adalah perlakuan kolom baris interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Secara sistematis, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan sampai mu K atau mu yang dicari. Selanjutnya, yang pertama itu asumsi dasar dalam ANOVA. Yang pertama, kenormalan. Setiap harga dalam sampel berasal dari distribusi normal, sehingga distribusi skor sampel dalam sekelompok pun hendaknya normal. Kenormalan dapat diatasi dengan memperbanyak sampel dalam kelompok. Karena semakin banyak N, maka distribusi akan mendekati normal. Apabila sampel tiap kelompok kecil dan tidak dapat pula diatasi dengan jalan melakukan transformasi. Selanjutnya, kesamaan varians. Masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai varian yang sama untuk sampel yang sama pada setiap kelompok. Kesamaan variansi dapat diabaikan, tetapi jika banyaknya sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka tidak ada kesamaan variansi populasi. Kalau ini diabaikan bisa menyesatkan, terutama dalam pengambilan keputusan. Apabila variansi berbeda dan banyaknya sampel tiap kelompok tidak sama, diperlukan langkah penyelamatannya, yaitu cara melakukan transformasi, misalnya dengan mentransformasikan dengan logaritma. Ketiga, yaitu pengamatan bebas. Sampel hendaknya mengambil secara acak atau random, sehingga di setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Asumsi ini merupakan asumsi yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi ini. Dengan demikian, maka setiap peneliti harus merencanakan secara cermat dalam pengambilan sampel. Selanjutnya, yang kedua, analisis sesudah ANOVA. Sesudah perhitungan F-test dan kita tidak dapat membandingkan F-table, analisis kita sebenarnya belumlah selesai. Hal ini disebabkan karena kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan F-test dalam ANOVA hanyalah merupakan kesimpulan yang masih luas atau kasar. Seandainya F signifikan menolak hipotesis 0, ini berarti ada perbedaan efek treatment terhadap output dari masing-masing kelompok. Namun informasi perbedaan efek tersebut masih bersifat umum karena F-test sama sekali tidak menunjukkan efek treatment terhadap kelompok mana yang berbeda. Untuk mempermudah dalam pemahaman konsep di atas, marilah kita perhatikan sebuah ilustrasi yang berkenaan pengujian hipotesis. Misalnya kita menghadapi 4 kelompok, maka hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. Dan jika F hitung lebih daripada F tabel, maka kita akan menolak H0, sehingga yang kita hadapi ada beberapa kemungkinan, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak sama dengan mu4, dan seterusnya seperti tampilan pada slide. Analisis varian
adalah satu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi, di mana K lebih dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita mungkin mencoba melakukan pengujian uji T antara setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3, dan kelompok 2 dengan kelompok 3. Selanjutnya itu ada rumusan hipotesis. Penetapan H0 dan H1 dalam analisis varian yang dirumuskan sebagai berikut. H0, semua perlakuan kolom baris interaksi memiliki rata-rata yang sama. Selanjutnya H1, ada perlakuan kolom garis interaksi yang memiliki rata-rata yang tidak sama, berbeda, atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Prinsip ANOVA. Dalam ANOVA kita mempunyai banyak komponen variasi dalam sampel yang terpilih dari suatu populasi, sehingga terdapat banyak distribusi chi-square dalam analisis pada masing-masing sampel tersebut. Untuk kebutuhan analisis varian, maka dipergunakan distribusi F, di mana F merupakan rasio dari dua distribusi chi-square yang disajikan, perhitungannya dalam bentuk F untuk taraf nyata alpha 5% dan 1%. Selanjutnya, analisis varian satu arah, membandingkan satu rata-rata populasi dengan rata-rata populasi yang lain. Telah dibahas dalam pertemuan terdahulu. Sering kali kita menghadapi banyak rata-rata, lebih dari 2 rata-rata. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu persatu dengan t-test, akan memakan waktu, tenaga yang banyak. Di samping itu, kita akan menghadapi resiko salah yang besar. Untuk itu, telah ditemukan cara analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu dengan ANOVA, Analysis of Variance. Semuanya, saya Perni Palkar dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Tukis HSD. Jadi, untuk memperoleh informasi lebih lanjut, telah ditemukan beberapa tes statistik yang umum dipakai dalam pendidikan adalah Tukis HSD. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama, menghitung dengan rumus HSD sama dengan Q akar MSW per N. Nanti cara-caranya akan saya jelaskan, di mana N adalah banyak sampel per kelompok, Q adalah the student's range statistik yang nantinya dapat ditemukan atau didapatkan dari tabel, K adalah banyak kelompok, dan DK adalah N kurangi K. Kemudian langkah yang kedua itu mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, dan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan perlu disusun dalam satu tabel khusus. Jadi nanti kita buat tabel khususnya untuk mencari JKK, JKT, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu menginterpretasikan nilai HSD yaitu dengan jalan membandingkan. Jadi nanti nilai HSD-nya itu dibandingkan dengan nilai apa, nanti kita jelaskan. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang bahwa harus dibikin tabel dulu. Tabel ANOVA seperti ini. Jadi nanti ada sumber variasi antara treatment, dalam treatment, sama total ada DF, SS, MSS, dan semacamnya itu tuh apa. Jadi di sini kan masih pakai bahasa Inggris ya, SS, MSS itu bahasa Inggris. Jadi nanti akan saya jelaskan pakai bahasa Indonesianya. Nah, di sini juga disebutkan nih, SS itu merupakan sum of square, MSS mean of square, di mana bahasa Indonesia adalah JK, Jokowi, enggak bukan, tapi jumlah kuadrat, dan KR kuadrat rata. Oke. Kemudian nah di sini ada tabel. Untuk apa sih tabel ini? Jadi untuk mendapatkan Q tadi. Jadi nanti kita lihat DF-nya berapa, maka akan ditemukan Q-nya. Supaya lebih jelas ya, langsung saja kita ke contoh soal kali ya. Nah, di sini contoh soalnya. Ada 4 kelas pada kelas 10 peminatan MIA di SMA Negeri 1 dengan jumlah peserta didik sama dalam PBM mata pelajaran fisika. Diberikan metode pengajaran tertentu oleh guru yang sama. Setelah proses pembelajaran selesai, diadakan tes dan hasilnya sebagai berikut. Jadi tabel 1 ini. Jadi kan ada 4 kelas. Jadi kita bikinnya sebanyak 20. Sebentar. Nah, kemudian setelah itu kita membuat desain atau deskripsi data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang tadi 4 kelas banyak 20 itu kita bikin
kuadratnya. Jadi ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan X4 kuadrat, dan seterusnya. Nah, di sini ada sigma. Sigma itu berarti jumlah keseluruhan ya dari X1, dari X2, kemudian ada mu. Mu ini dapatnya dari mana? Mu ini dapatnya dari sigma dibagi 2. Jadi 1592 dibagi 2, 1496 dibagi 2. Nah, kenapa sih nggak sampai X yang ini nih, yang 107270? Enggak, karena ini kan cuman ada 4 kelas ya, jadi nggak perlu yang kuadratnya, nggak perlu dijumlahkan. Jadi cuman dapat 4 doang. Kemudian kita mencari JKT atau jumlah kuadrat. Rumusnya itu sigma xi kuadrat dikurangi dalam kurung sigma xi kuadrat. Ingat ya, kalau misalnya dalam kurung sama yang beda kurung itu maka hasilnya bakalan beda juga. Cara ngitungnya juga bakalan beda. Dibagi NK. Nah, JKT di sini sigma xi kuadrat. Dapatnya dari mana sih ini? Jadi untuk mempermudah langsung saja dari sini nih. Yang xi kuadrat sigmanya 127858 ditambah X2 kuadrat sigmanya 113108 dan seterusnya sampai X4 kuadrat sigmanya. Kemudian setelah dijumlahkan maka akan dikuadratkan dan hasilnya akan 447575. Kemudian kita menghitung yang dalam kurung sigma xi kuadrat. Jadi, nah di sini sigma xi kuadratnya dapat dari mana? Sigma xi kuadrat itu berarti dapat dari jumlah yang sigma x keseluruhan, jadi bukan yang kuadrat dulu. Jadi yang 1592 ditambah 1496 ditambah 1401 ditambah 1460, maka hasilnya 5949. Nah, baru sesudah itu kita kuadratkan. Jadi yang tadi 447575 dikurangi 442382,51. Ya, kalian sudah tahu lah ya 44 ini dari mana dapatnya? Dapat dari 5949 kuadrat dibagi 80. Maka hasil JKT-nya adalah 5192,49. Kemudian lanjut. Di sini ada mencari JKK. JKK itu apa? Bukan Jokowi Kowi tapi jumlah kuadrat. Jadi yang pertama itu rumusnya sigma dalam kurung sigma xi kuadrat per n dikurangi sigma xi kuadrat per nk. Di mana? Nah, di sini kan dalam kurungnya kuadratnya di luar kurungnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang 1592 kuadrat, 1496 kuadrat, 1401 kuadrat dan seterusnya. Yang sigma xi terlebih dahulu, bukan sigma xi kuadrat. Maka hasilnya nih n-nya itu dapat dari mana sih? N20 itu. Jadi dapat dari yang tadi. Itu kan kita mengujinya sampai 20 kali ya, jadi berarti n-nya 20. Kemudian nk dapat dari mana? Dapat dari n-nya 20, k-nya itu tadi kelasnya ada berapa? Ada 4, jadi 20 dikali 4 berapa? 80. Jadi seperti itu. Maka akan dihasilkan JKK 961,54. Kemudian kita mencari galat atau JKG. Untuk mencari JKG kita cuma perlu mengurangi JKT dikurangi JKK. Jadi JKT-nya tadi kan 5192 berarti dikurang JKK. Maka hasilnya 4230,95. Oke, nah di sini ada contoh tabel ANOVA. Lanjut saja. Nah, di sini kita membuat tabel ANOVA. Yang pertama dulu ya, jumlah kuadrat kelas. Nah, ini sebetulnya terbalik ya. Jadi jumlah kuadrat kelas itu harusnya 961,54 dan jumlah kuadrat galat harusnya 4230,49. Jadi, nah kita lihat di sini nih. JKK kan jumlah kuadrat nilai tengah kolom. Jadi di sini itu harusnya JKK. JKK berapa? JKK 961,54. Kemudian di sini JKG. Berarti jumlah kuadrat galat harusnya JKG. JKG berapa? JKG 5192,49. Itu mah total, mohon maaf. JKG itu 4230,95. Nah, gitu ya. Kemudian totalnya dijumlahkan dan derajat bebas. Kelas 3 ini dapatnya dari mana? Dapat dari K kurangi 1. K-nya tadi berapa? K-nya 4 dikurangi 1 3. Kemudian derajat bebas galat 76.
Ini dapat dari mana 76? Jadi K, N kurangi 1. N-nya tadi berapa? N-nya itu 20. 20 kurangi 1, 19. 19 dikali K. 19 dikali 4. Hasilnya 76. Kemudian dijumlahkan akan mendapatkan hasil 79. Kemudian ada kuadrat tengah. Ini dapat dari mana sih? 320,51 tuh dapat dari JKK dibagi K kurangi 1. Jadi langsung saja JKK-nya itu 961 ya. Tadi terbalik. Ingat ya ini terbalik. Jadi 961,54 sebentar. 961,54 dibagi 3. Maka hasilnya 320 ya. Kalian bisa coba sendiri hitung di kalkulator. Dan kuadrat tengah itu juga sama, didapatkan dari kelas, jumlah kuadrat kelas itu dibagi derajat bebas, maka hasilnya 55,767. Mohon maaf. Kemudian F hitungnya itu dapat dari mana? F hitungnya itu dapat dari kuadrat tengah ini dibagi. Jadi 320,51 dibagi 55,667. Coba buktikan dengan menjumlahkan lewat kalkulator. 320 dibagi 55. Nah, betul ya hasilnya. Kemudian ini F itu nantilah kita jelasin di slide berikutnya. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka ini menunjukkan terdapat perbedaan hasil tes belajar fisika pada keempat kelas tersebut. Karena ada perbedaan, maka analisis dilanjutkan dengan uji tuki. Nah, di sini adalah penyelesaian dengan uji tuki. Jadi kita buat hipotesis terlebih dahulu. HO mu I sama dengan mu 2, HO mu I sama dengan mu 3, dan seterusnya. Taraf nyata alfa itu sama dengan 0,05. Jadi alfa itu harus 0,05. Kemudian kontras antar kelas. Nah, di sini C1 1 versus 2. Nah, jadi C1-nya itu berapa? 1 versus 2. 79. Sebentar. Sebentar ya. Oke, jadi 79,6 dikurangi 74,8 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian kita mencari apa sih namanya? Q tadi ya. Jadi Q-nya di sini kan 0,05, dikali 76,4. Jadi di sini ada 76,4. Jadi 76 itu di bagian sini ya. Nah, di dalam merah ini 4 kelas, berarti 1 2 3 4. Nah, gitu. Misalnya 3,74, berarti Q-nya kita didapatkan 3,74. Kemudian KTG ini dapat dari mana? KTG itu yang tadi, yang ini. Nah, kuadrat tengah galat itu 55,67, itu KTG. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masukkan yang tadi 3,74. Q kan tadi kan, berarti Q-nya 3,74 dikali 1,67. 1,67 itu udah hasil 55,67 dibagi 20, kemudian diakarkan ya. Coba hitung deh. 55,67 bagi 20. Oke, diakarkan akar 2,78. Sebentar. Akar 2,78. Nah, iya betul. Kemudian dikali. Jadi 3,74 dikali 1,67 hasilnya 6,24. Nah, dengan membandingkan nilai kontras dengan nilai kritis HSD menunjukkan ada dua nilai kontras yang lebih besar daripada nilai kritis HSD, seperti yang tadi ya, yang kontras C2 sama C3. Jadi 1/3, 1/4. Berarti 9,5 itu lebih besar dari 6,24 dan 6,6 lebih besar dari 6,24. Maka kesimpulannya membuktikan ungkapan di atas bahwa uji tuki itu cenderung lebih sering menolak hipotesis 0 daripada uji skip ya, atau daripada uji yang lain lah. Pengujian hipotesis diawali dengan merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan sebanyak K min adalah sama. Artinya tidak terdapat perbedaan antara treatment. H1 sama dengan paling sedikit 2 dari K min populasi yang tidak sama. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak.
Berarti paling sedikit 2 dan Kak min populasi tidak sama. Artinya ada efek dalam pembedaan treatment. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan berarti banyak Kak min adalah sama. Artinya tidak ada efek dalam pembedaan treatment. Selanjutnya ada analisis varians dua arah. Mengingat masalah kependidikan itu merupakan masalah kompleks, maka desain yang dikembangkan untuk penelitian di bidang kependidikan biasanya kompleks. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika suatu pengukuran terhadap variabel terkait dikaitkan dengan banyak variabel bebas. Bahkan, semakin banyak variabel bebas akan semakin teliti dan semakin baik penelitian tersebut. Tentunya, dengan semakin banyak variabel yang akan diungkapkan, semakin banyak risikonya, di antaranya sukar dalam menetapkan sampel, sukar melakukan kontrol, sukar menganalisis, sukar menginterpretasikan, dan lain-lain kesukaran. Di samping membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Apabila desain yang dikembangkan untuk mencari atau tidaknya perbedaan dari dua variabel bebas, dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok, maka desain yang dikembangkan tersebut sering disebut dengan two-factorial design. Dalam kasus ini, peneliti akan menghadapi kelompok sebanyak hasil kali banyak kelompok variabel bebas pertama dan banyak kelompok variabel bebas kedua. Yang pertama ada perbandingan ANOVA satu arah dan dua arah. Analisis di sini merupakan penyempurnaan varians satu arah. Sebenarnya analisis varians satu arah dapat dipakai untuk menghadapi kasus variabel bebas lebih dari satu. Hanya saja terpaksa analisisnya dilakukan satu persatu, sehingga akan menghadapi banyak kasus. 2. Asumsi dan variansi dua arah. Ada beberapa asumsi yang dipakai dalam variansi dua arah. Yang pertama ada setiap skor dalam sel harus berdistribusi normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Yang kedua, variasi skor pada setiap sel hendaknya homogen atau sama. Dan yang ketiga, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan sel yang ada. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keberagaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keberagaman respon juga harus diperhatikan. Faktor ini bisa berguna perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keberagaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau blok, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Bila disusun dalam bentuk tabel, maka tampilan tabel dua arah adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tabel di sebelah kanan. Ini adalah tabel ANOVA dua arah. Dan untuk keterangannya bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada K ada jumlah populasi atau perlakuan, N banyaknya pengamatan, JKB itu jumlah kuadrat antar baris, JKK jumlah kuadrat antar kolom, JKS jumlah kuadrat sisaan, JKT jumlah kuadrat total, dan ada juga rumus-rumusnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.